kita ambil contoh nih media-media konvensional aja dulu ya Kang ya. Menurut Kang Mutul nih media-media konvensional ini membawa narasi ataupun pemberitaannya secara baik atau makin menurun Kang untuk secara kualitas? Iya, namanya media kan ya namanya juga mengikuti peristiwa, ditemukan ya dibilang ditemukan, kalau enggak lagi, oh ternyata bukan, ada. Karena bagaimanapun media itu punya yang namanya label klarifikasi paling proper lah gitu. Takutnya tadi bilang, wah aku jadi corong pemerintah nih. Atau ya paling nggak dibilang, gue nggak, nanti jadi nggak berimbang, jadi nggak berani kritik gitu. Nah ini yang menurut gue harus dibahas tapi ya. Kalau dulu itu wartawan itu mencari tahu sampai benar-benar ketemu klarifikasi. Cross check betul. Both sides cover istilahnya, cover both sides. Jadi setelah ada klarifikasi, baru dijadikan artikel. Pemerintah, gue mau sih beritain atau ngangkat lu, tapi lu jangan paksa gue lah gitu. Ya itu harus diomongin. Tidak ada berita yang bagus kecuali berita buruk. Oke. Oke, halo, ketemu lagi sama saya Motus dan Oji. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol seputar sana sini, kian kemari, campur aduk, masa lalu masa kini. Benar. Apalagi tuh, Ji? Wah, banyak lah yang kita obrolin. Iya. Apa nih yang kita mau bahas hari ini, Ji? Yang bahas hari ini sih kayaknya media sih, Kang. Media, kenapa media? Lagi seru ya? Iya, lagi seru dan banyak opsi untuk orang-orang nih banyak menilai gitu, Kang. Jadi media satu beda, media ini beda, media ini beda gitu. Narasinya berbeda-beda. Padahal kan memang tujuannya sama dan ini sebenarnya yang benar tuh mana sih, Kang, gitu. Kayak kita tuh kesulitan aja mencari fakta dan kita kan melihat berita tuh kayak ingin melihat kebenaran ya Kang ya, gitu. Tapi ketika melihat berita, ngelihat media kok beda-beda, malah gitu. bingung. Malah jadi bingung. Iya. Ini pasti lu abis baca berita politik gitu. Wah. Sampai pusing. Iya, apa? Ini kan pemerintahan baru, semuanya baru, ya. Mestinya media juga baru ya. Nah itu. Ya kalau saya ngeliatnya gini mungkin ya, kan kita cerita ini aja dulu ya, perkembangan media itu. Sebetulnya media itu kan kalau dilihat kenapa tadi lu bilang beda gitu. Pertama nih bisa jadi itu karena memang si media itu pengen menyajikan berita itu mencoba dari angle yang lain sebetulnya. Bisa jadi kan gitu, Ji. Iya. Maksudnya mungkin takutnya dia malah bosen akhirnya atau terlalu sama, nah dia mencoba melihat dari angle yang lain. Misalnya ada satu peristiwa, ada ini kan kalau sama semua ya mungkin nggak menarik. Atau terlalu sama. Bagi lu tahu media sekarang di mana online kan digital ya. Waduh, itu lo bertarungnya udah kacau lah, maksudnya kacau ya. Harap dimaklumi lah bahwa media itu memang sedang berkompetisi sesama mereka sendiri sebetulnya. Berkompetisi juga tuh ya Kang ya? Iyalah, itu bahkan bukan hanya berkompetisi antar media, tapi bersama para media sosial. Oke. Kalangan media sosial, karena kan kalau lu tahu nih sejak era digital, internet pindah ke media sosial, lu nih udah bisa jadi lembaga media nih. Lu tiba-tiba bisa bikin berita sendiri. Kejadian apa misalnya tetangga lu melahirkan tapi kesulitan ambulan. Itu kan yang tahu lu karena lu ada di lokasi. Tiba-tiba lu inisiatif sendiri aja tuh. Wah, ini ada tetangga gua begini, apa butuh, oke kita nantikan berikutnya guys. Terus lu ini lagi, itu orang bisa ngikutin lu kan. Secara nggak langsung lu sudah memberitakan sesuatu. Bedanya lu mah nggak ada rapat redaksi. Nggak ada mempertimbangkan jam tayang, karena itu kejadian langsung lu naikin. Sementara media kan ada rapat redaksi dulu. Ada etika jurnalistik, jadi ribet lah. Wah ini supaya beda gimana, gitu nggak dibaca nanti. Jadi kita kasih contoh gini Kang, misal ada satu tokoh memberikan satu narasi gitu. Nah ada 5 media nih, nah mereka itu statement ya, jadi tokoh ngasih statement, terus 5 media bisa beda. Ngasih statement, ya maksudnya kan statementnya ini kan nggak bisa dirubah dong ya kan. Tapi
mereka dimainkan di judul-judulnya gitu untuk clickbait ya kan. Jadi ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi kadang tuh dipelintir Kang. Nah ini termasuk toxic dari media itu sendiri nggak sih Kang? Atau bahasanya gimana ya Kang ya? Iya. Untuk di media itu? Iya, balik lagi ya. Media itu harus kasih judul, bayangin Ji, itu kita itu ya, katakanlah lu lihat di X lah, itu kan warawiri tuh, pemberitaan apa semuanya. Kebayang nggak? Maksudnya kalau lu ngasih judulnya itu biasa aja, gue nyebutnya judulnya itu adalah judul humas gitu. Aduh, nggak mungkin dibaca sama lu gitu. Iya, males juga sih. Males, akhirnya dikasih judul yang agak dramatis atau sensasional. Celakanya banyak dari kita itu tuh dengan baca judul narik kesimpulan. Itu. Nah itu suram. Itu yang menjadi masalah Kang. Jadi masalah lagi. Benar. Nah, sementara pas di dalamnya, oh ternyata nggak gitu. Nah sama nih, tiba-tiba misalnya ada seorang tokoh, katakanlah apa pengusaha gitu ya, doorstop bikin pernyataan, oh bahwa kami akan begini. Nah itu wartawan tuh kadang ada lah main-main mencoba ngulik-ngulik angle dari, wah ini kutipannya ini nih sama aja atau kurang menarik nih, nggak akan bisa diklik nih, harus cari apa nih, wah ini ada nih, dia lumayan nih nyebutin kalimat apa yang bercabang gitu, nah dia main-main di situ. Dan satu lagi, media sosial atau era digital, media sosial itu ternyata memungkinkan atau membolehkan dan pembaca atau audiens itu bisa terima ketika ada berita itu beruntut tuh gini, setelah ini nanti ada lanjutannya, itu kita itu bisa terima. Zaman dulu nggak ada, Ji. Ini kalau zaman dulu Ji ya, gue cerita zaman dulu lagi nih. Zaman dulu mulai. Iya, kita kan biar kelihatan come and go gitu ya. Jadi gini, kalau zaman dulu itu kenapa harus ada rapat redaksi, kenapa wartawan itu harus begadang sampai kejar berita sama setor berita. Karena mereka itu harus masukin ke redaksinya itu harus cepat, karena malam harus dicetak. Pagi-pagi buta itu sudah harus tersebarkan. Muncullah itu koran pagi. Nah jadi koran pagi itu lu kebayang nggak lu? Itu adalah hasil berjibaku para media, para pers, para wartawan itu di malamnya gitu. Nah ada yang enggak, dia ngambil justru kejadian dari pagi sampai siang sampai itu untuk keluarnya koran sore. Dulu tuh ada koran sore Ji. Iya, koran sore ya. Nggak tahu lu masih ngalamin gitu. Jadi pernah sih yang SD sering baca koran. Yaudah, berarti lu kalau lampu merah sore-sore ada tuh koran sore tuh. Itu isinya baru. Jadi bukan berita pagi enggak. Nah, lu kebayang nggak? Itu ada pagi dan sore. Hari ini Ji, tiap menit juga ada berita Ji. Iya nggak sih? Benar. Bahkan kejadian nih, katakanlah ada acara apa, katakanlah kayak kemarin tuh pengumuman menteri. Itu kan di sana lagi berlangsung, wartawan udah di sana, semua pada begini. Lu kebayang nggak di saat yang bersamaan ada beberapa media yang ngomongin hal yang sama? Benar. Nah tapi ya itu resikonya adalah, menurut gua ya, ada beberapa yang mencoba main-main judul, dan itu dipotong-potong atau main bercabang. Itu kalau netizen sekarang ya, kalau tahu ini, wah ini ngaco nih apa, itu bisa dibully tuh. Nah itu emang bagaimana nih, serba salah itu. Maksudnya nggak tahu kalau menurut gue ya, kalau hanya bermain-main di judul, ya nambah-nambah kurang-kurang tapi tidak mengubah esensi dari apa yang di statement kan, menurut gue sih nggak apa-apa lah. Kan biar menarik mungkin ya berita. Tapi kalau sampai memunculkan orang malah merugikan lah ya. Ya kalau udah mulai merugikan, membingungkan atau bahkan menyesatkan. Itu mah kategorinya berita salah itu ya. Itu bahkan berita masalah itu. Iya, itu kalau kena pers bisa kena undang-undang pers. Ya karena kan dianggapnya itu memberitakan sesuatu yang salah. Bahwa ternyata atau ya, nah kalau bercabang itu dulu masalahnya gini Ji, dulu itu wartawan itu tuh ada klarifikasi. Misalnya gini, ada pemberita, ada kejadian itu ya, kejadian ini benar atau enggak sih itu ya. Itu kalau dulu itu wartawan itu mencari tahu sampai benar-benar ketemu klarifikasi. Cross check betul. Both sides cover istilahnya, cover both sides. Jadi
Setelah ada klarifikasi, baru dijadikan artikel. Oh sekarang enggak Ji. Iya. Jadi ada kasus nih, naikin aja dulu. Iya. Ada klarifikasi, naikin lagi. Ada bantahan, naikin lagi. Iya. Resikonya pembaca atau lu itu harus ngikutin terus tuh. Kalau lu nggak ngikutin jadi kayak lu yang salah. Iya. Oh lu kemana aja lu nggak baca tuh, ternyata bukan itu. Lah kita udah kita. Sering kan ada kejadian gitu. Sering. Ada berita kayak gini, rame tiba-tiba anjir salah. Bahwa ternyata itu berapa kali kita ada kayak gitulah. Contohnya Kang, yang aman. Contohnya itu, semisal apa namanya, ini ada orang nih jalan bawa tomat ya kan, wah langsung dinaikin ya kan ke berita. Padahal sebenarnya dia mau jualan tomat. Nah, ada yang beda ini, tuh, Kang. yang aduh gue lupa ya. Pokoknya ada kejadian yang tanda kutip ya. Kok tega sih? Lu malah kayak gitu? Itu kan begini, tidak ini. Ternyata, oh bukan itu mah ininya. Oh salah. Aduh. Jadi kecelek gitu loh. Iya. Bahkan ada yang sampai apa gitu. Wah melibatkan seleb, melibatkan apa. Bilangnya begini-begini, ternyata nggak gitu. Banyak lah ya, nanti kalau gua omongin nanti salah kita begitu mungkin lagi. Tapi itu apalagi lu tahu politik. Nah ini satu lagi nih, kita harus fair ya. Ini sering terjadi juga di pemerintah sebetulnya. Oke, gimana tuh? Jadi pihak pemerintahnya sendiri itu kadangkala memang entah itu telat memberi informasi ke media atau memang ngasih penjelasannya tidak jelas atau bahkan ada potensi bercabang gitu. Oke. Kan sering itu ada kejadian temuan dari publik misalkan apa gitu ya, kok ini gini sih gitu. Nah tiba-tiba wartawan kan ya, jadi gini, laporan dari publik cepat, media nangkepnya cepat, dinaikinnya cepat, diresponnya cepat, tapi respon dari pemerintahnya atau kementeriannya atau lembaganya tuh telat. Ya harus dimaklum juga, berarti kan butuh rapat ya. Waduh, Pak ada laporan nih Pak, di medsos kita diserang. Karena ada kasus apa gitu. Nah ini namanya juga PNS dan ASN ya. Nggak mungkin langsung berani respon. Benar-benar. Wah nunggu. Menimbang dulu. Bukan cuma menimbang, menunggu perintah dan arahan atasan kan gitu kalau bahasanya kan. Benar-benar. Kita tunggu arahan dulu, nunggu dulu. Kalau kejadian di jam 9 pagi itu bisa loh keluarnya baru jam 12. Ya kan nunggu. Jadi pasti. Nah di saat nunggu itu sebenarnya adalah momen di mana akhirnya semua orang berspekulasi. Oke. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Ah begini kali, ah begitu kali. Nah itu tuh. Nah ini momen spekulasi ini kalau ini dibiarkan terlalu lama, spekulasi ini bisa bercabang, menyebar makin jauh. Nah nggak balikinnya tuh susah. Jadi klarifikasi dan konfirmasinya itu jadi nggak 100% terkendali. Tapi kalau ya memang susah juga ya. Idealnya kan ketika ada suatu kejadian, direspon dengan segera. Nah, ketika direspon ini sebetulnya dalam rangka ngerem. Jadi bukan langsung menjawab. Lu tahan dulu aja bahwa oh ya ini kami sedang selidiki, kami sedang cari ini. Nanti kami akan kasih tahu apa hasilnya, progresnya gitu. Karena itu bagian dari ini juga strategi humas ya. Jadi ketika ada kejadian, sebisa-bisanya langsung ada jawaban. Nah jawaban itu yang lebih sifatnya ini umum aja. Oh iya kami sudah terima laporan ini. Oh kami sudah terima keluhan dari publik ini. Oh ya sudah, yang penting sudah ditangkap. Nah berikutnya apa? Ini kami sedang proses, kita akan cari lalala gitu. Tapi kalau tidak ada respon itu. Nah ini udah mulai nih dicari-cari dari jam 9 ditunggu jam 10 masih nggak ada, jam 11, nah mulai tuh cocokologi publik tuh. Oh jangan-jangan gini, jangan gitu, oh ternyata begini, wah. Nah, jadi bola liar tuh ya Kang ya? Itu, nah kalau udah bola liar, mending kalau bola liar, kalau bola api. Wah bahaya, panas dong Kang. Iya, dan membakar kesana kesini terus lu pademinnya susah. Iya. Lu PR udah kayak gitu, nah itu udah kayak gitu udah pusing. Iya. Waduh, manggil damkar mau nggak mau. Panggil tuh si apa itu kan, ya kayak gitu. Jadi ya serba salah ya, maksudnya. Kalau dari gua sih intinya gini, bahwa ini teknologi udah berubah lagi, zaman berubah lagi.
perilaku orang membaca berita juga berubah lagi, menyebarkan berita juga berubah lagi. Ya harus standby semuanya ya. Jadi Iya. kalau enggak mah kepleset sana sih, kepleset sini, kejeblos sana, kejeblos sini. Aduh, rumit lah. Nggak baca berita salah juga kita. Benar. Iya, gitu dia. Nih kita tarik kita ambil contoh nih media-media konvensional aja dulu ya Kang ya. Nah menurut Kang Mutul nih media-media konvensional ini membawa narasi ataupun pemberitaannya secara baik atau makin menurun Kang untuk secara kualitas, kebenaran dan validasi lah ya. Secara umum ya. Iya. Menurut gua menurun. Menurun lah ya. Menurun. Kenapa tuh Kang? Ini dari yang gua lihat ya. Oke. Dari yang gua pantau, dari yang gua ikutin gitu ya. Media ini sedang mengalami kesulitan adaptasi untuk bisnis. Oke. Jadi media hari ini kan adalah media lama yang besar, yang raksasa itu ya. Itu ketika masuk teknologi baru, internet dan digital, terus itu tuh mereka tuh bingung, apa mengubah apa nyebutnya skema bisnis mereka itu harus gimana sih? Bisnis. Sejak dulu rumus skema bisnis sebuah media itu ya iklan. Tidak lain tidak bukan. Selain iklan adalah dengan biaya langganan. Nah biaya langganan ini kalau di koran atau di harian itu sifatnya lu beli per koran eksemplar. Kalau di majalah lu berlangganan, ya kan ada tuh, atau beli satuan juga bisa. Kemudian masuk era internet. Nah internet ini sebetulnya memindahkan yang tadinya ada fisik kertasnya menjadi tidak. Sampai di internet tuh muncul kan semua kompas.com, merdeka.com. Jadi semua yang itu tuh mulai tuh digital semua, tapi perilakunya sama. Skema bisnisnya masih iklan. Nah berlangganan ya mulai dikurangin karena orang di internet tuh gini, ngapain gua langganan aja mesti pakai bayar. Gitu. Nah di saat itu belum kebaca tuh. Ini kayaknya masih oke nih, cocok nih. Tiba-tiba makin kesini orang itu sudah nggak masuk ke website berita, Ji. Nah, lo pasti generasi yang udah nerima berita itu di medsos. Per artikel. Bahkan nih jujur aja, misalkan gue tanya berita apa ya? Misalkan berita tentang politik nih. Katakanlah makan gratis. Ji, lu udah baca belum berita tentang program makan gratis lagi mulai? Lu bilang udah. Menurut yang lu baca kapan mulainya? Oh tanggal segini. Terus gue tanya, lu baca di media apa? Jadinya lu bingung, media apa ya? Gue dapet dari forwardan orang soalnya. Jadi isi berita zaman nangkep, medianya nggak ketahuan. Lah terus kalau medianya nggak ketahuan, buat pengiklan, gini, kenapa gue harus bayar ke lu ya? Nah itu problem tuh. Akhirnya si media bingung nih, puter otak nih. Jadi sejak ada medsos, mereka puter otak lah. Ini gimana ya kita mesti jualan ya gitu. Sementara si pasang iklan kayak nggak mau gambling ya, gue bayar ke lu tapi gitu loh. Nah ini nih sampai hari ini kelihatannya belum ketemu tuh Ji. Nah gara-gara belum ketemu. Formulanya belum ketemu lah ya Kang ya? Belum. Nah ketika itu belum ketemu, sementara berita harus tetap dibikin. Wartawan tetap harus digaji. Itu kebayang loh. Gimana coba? Lah wartawan ditarget. Lo pokoknya per hari harus bikin sekian berita. Kalau nggak ngejar target. Udah kayak supir Bluebird. Ini lo ngomong wartawan di kota lo. Lo kebayang nggak di daerah? Benar. Udah mah beritanya sedikit. Peristiwanya sedikit. Yang baca juga dikit. Kalau artikel mereka harus bertarung dengan artikel dari Jakarta, kalah lah pasti. Nggak akan ada hits ya gitu loh. Susah. Ya itu kekuatan isunya ya kurang lah ya Kang ya. Nah itu lu jangan tanya ke gua terus bagaimana solusinya, gua juga nggak tahu. Ya, susah itu gimana maksudnya, itu menurut gua sih emang harus berebuk ya. Para media ini ya, petinggi-petinggi media ini. Betul. Jadi petinggi media harus duduk bareng. Kalau gua sih harus berebuk juga dengan pemerintah. Sepakat. Karena jadi gini, bagaimanapun pemerintah itu adalah pemasang iklan, advertorial atau berita yang tiap tahun mah nggak mungkin nggak masang. Ya kan mereka
ada anggarannya buat lu harus sosialisasi program ini ya. Harus sosialisasi agenda ini atau pencapaian gitu. Ya harus itu, Pak. Bahkan rasanya mah hampir setiap kementerian. Iya dong. Sepakat. Lu kementerian. Ada peluncuran program apa, masa nggak diberitain? Nah kalau menurut gua dulu tuh kan cuman ngundang wartawan, kasih rilis, lu naikin artikel, wartawannya pulang. Nah itu mungkin menurut gua ya, itu yang harus diubah tuh. Gimana caranya, lu jangan cuma diundang lah. Adalah kerjasama dengan ini, tapi gimana supaya emang ada pemasukan buat si medianya. Nah cuman dari medianya juga kadang-kadang mereka yang ogah Ji. Takutnya tuh dibilang, wah aku jadi corong pemerintah nih. Atau ya paling nggak dibilang, gua nggak nanti jadi nggak berimbang, jadi nggak berani kritik gitu. Nah ini yang menurut gua harus dibahas tapi ya. Dibahas tuh antara media, Dewan Pers, organisasi apa lembaga lah, ya termasuk pemerintah. Pemerintah, gua mau sih beritain atau ngangkat lu, tapi lu jangan paksa gua lah gitu. Ya itu harus diomongin ya, menurut gua ya. Kalau nggak akan ketemu, ya udah. Karena gini, nggak mungkin media itu harus sampai nggak ada mati dan nggak, itu nggak mungkin menurut gua. Janganlah itu. Bukan mati sih, kan lebih ke tergantikan. Tapi gini, kalau tergantikannya sama media sosial ya. Sama media yang lain? Ya itu sama, media lain kan juga udah susah. Gini, belum ada. Jadi kalau misalkan orang bilang, lu media terdisrupsi. Oleh media sosial, menurut gua enggak. Tidak ada alasan menyebut misalkan media kayak Kompas itu terdisrupsi sama kanal YouTube-nya si siapa gitu. Menurut gua enggak. Enggak akan terjadi kayak gitu. Karena bagaimanapun media itu punya yang namanya label klarifikasi paling proper lah gitu. Lu kalau denger dari kanal YouTube kan kayak lu nonton YouTube mulu sih lu kan. Gitu. Tapi kalau dari berita enggak. Nah itu tinggal masalahnya gimana caranya si media ini jangan sampai ketutup, sampai lay off. Nah itu aja sih. Dan adaptasi juga ya Kang ya di media sosial. Betul, adaptasi juga, entah bikin artikelnya, bikin kontennya, cara menyampaikannya, ya mungkin begitu ya. Nah pesan nih Kang buat netizen nih. Gen Z. Ya buat Gen Z lah atau siapapun lah ya kan. Untuk memilah-milih berita nih gimana sih Kang tipsnya nih? Wah ini sebetulnya ranahnya Kominfo nih ya. Ranahnya Kominfo nih. Ada yang namanya itu Ji. Kalau di Kominfo tuh yang gua tahu tuh literasi digital. Jadi bagaimana publik itu berliterasi atau punya referensi atau wawasan menyikapi berita-berita di media itu seperti apa. Ada tuh yang namanya klarifikasi. Jadi yang pertama itu adalah lu terima berita, lu harus tahu ini sumbernya dari mana. Nama medianya apa. Kalau nama medianya adalah kacangijo.com gitu misalkan, ya jangan-jangan bukan. Nah itu, tapi masalahnya kan nggak semua orang hafal nama-nama media. Sekarang mah udah rupa-rupa, kebebasan pers, semua udah bisa bikin media. Nah yang kedua, lu tanya sama orang yang lu kenal, ini bener gak sih gitu. Jadi intinya dari kitanya nih, ketika kita nerima berita, kita baca berita, nah kita harus saring dulu nih. Cara saringnya kita cek ini media benar atau tidak. Kedua, lu tanya orang yang lu percaya. Entah itu dosen lu, temen lu, siapalah. Lu nongkrong nih ada 4 orang, lu tanya 4-4-nya. Dari 4-4 tuh bilang ini bener nih. Nah ketika lu bener, tapi kalau lu masih ragu, lu boleh lihat tuh di medsos tuh, ini bener gak sih? Nah di paling terakhir itu baru ini perlu gua sebar atau enggak nih gitu. Kalau lu merasa ini sebar ya sebar, kalau enggak usah lah. Daripada nanti gua disangka nyebarin hoax misalkan gitu. Ya paling itu ya. Tapi kalau detailnya siapa ya, gua juga nggak ini sih. Ya gua pribadi sih lebih hati-hati ya Ji. Lebih hati-hati sih, harus sih. Gua kan orang lama Ji. Bener. Gua orang zaman era berita masih di kertas. Jadi gua tuh kalau dulu kan kita mikirnya gini, semua yang ada berita di koran atau di majalah, rasanya nggak mungkin bohong kira-kira.
cuman urusan lengkap nggak lengkap aja. Oke. Dan itu tidak apa-apa dong. Seperti ini adalah sebuah kebenaran ya Kang ya? Apapun itu beritanya tuh. Iya. Oh, Dengan kayak gitu kan, ya gua nggak mungkin sesat lah. Tapi kalau sekarang, wah ini bisa sesat nih gua. Katanya gitu ternyata belum lengkap. Lu nggak baca berita berikutnya ya? Ya. Mana gua kepikir ada berita berikutnya. Gua pikir udah selesai. Oh ini, inget ya lo. Contoh yang paling aman lah ya. Dulu ada kejadian yang pesawat jatuh Malaysia Airlines. Oke. Itu kan berapa kali, wah ditemukan. Lu kebayang nggak tuh keluarga korban gimana coba? Enggak. Wah itu stres itu bro. Iya benar-benar. Kayak gitu-gitulah. Tapi ya namanya media kan ya namanya juga mengikuti peristiwa ditemukan ya dibilang ditemukan. Kalau enggak lagi ternyata bukan ada. Nah ini yang disebut kualitasnya menurun ya Kang ya. Ya gua nggak tahu lah itu kalau masuknya menurun atau tidak gitu loh. Maksudnya harusnya sih ya jangan kan Ji? Iya. Harusnya divalidasi dulu kan. Tunggulah maksudnya gini. Ini kan enggak, kadang ada kecelakaan gitu ya apa itu wah semua orang jadi pakar. Udah mah semua orang jadi pakar, medianya ngasih panggung. Nah, terus si narsum-narsum ini ngasih pernyataan-pernyataan yang spekulatif. Lah kan keluarga korban kan merasa kayak oh jangan-jangan bener nih. Tuh. Sementara pihak yang juru bicara dari katakanlah dari maskapainya gitu, itu kan mungkin baru nanti sore setelah mengumpulkan semua bukti-bukti apa baru ini nggak sabar. Yang gitu-gitu susah Ji. Iya benar-benar. Mau dicegah nggak bisa dicegah. Nggak bisa. Oke. Ya kayak gitu. Berarti kita harus lawan hoax, Kang. Iyalah. Kalau sekarang tuh nyebutnya ini apa sih? Nggak cuma hoax Ji. Apa tuh? Ada 3 kalau nggak salah. Disinformasi. Disinformasi. F-nya apa ya? Lupa gua. Satu lagi itu adalah ujaran kebencian. Oke. Jadi disinformasi, DFK kalau nggak salah. F-nya itu apa ya? Lu gua nggak tahu sih. Iya, nggak tahu. Mungkin buat para pemirsa yang tahu bisa kasih tahu kita nih. Komen di bawah ini. Adalah pokoknya disinformasi. Apa? Satu lagi adalah kebencian. Mungkin hoax itu tadi udah bilang kali. Disinformasi sama apa enggak? Sama sih. Sama ya? Iya. Disinformasi dan hoax sama enggak? Sama sih ya? Iya. Atau mungkin yang dimaksud hoax itu disinformasi kali ya? Mungkin disinformasi, penipuan. Oh iya benar. Iya. Kalau misinformasi itu mah tidak sengaja. Tidak sengaja. Oh iya benar. Disinformasi hoax. Ya gitulah. Kira-kira gitu. Oke. Nah ini terus kalau gua ngeliat sih buat angkatan lo nih Ci. Gimana tuh? Gen Z itu sebaik-baiknya sih memang apa ya mendukung lah itu media-media. Jadi jangan yang cuman dapat apa sepenggal. Kadang gue suka ngeliat tuh kan ada orang yang apa nerima berita, nerima artikel PDF harusnya berbayar bagi-bagi gratis gitu. Itu problem lah itu buat media gitu-gituin tuh. Oke. Itu sama seperti kayak musisi lagunya disebar-sebar gitu. Menurut gue sih mirip kayak gitu ya. Tapi balik lagi, lu kalau udah suka sama musisi, lu nggak mau bajak kan? Iya dong. Lu mungkin nggak lu ngebajak lagunya Bernadia? Yang ada lu malah membuat galau Bernadia nanti tuh. Iya dah. Nah, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Artinya ketika lu sudah percaya dengan sosok musisi atau apa, lu akan jaga. Iya dong, Nah, pasti. Berarti menurut gua itu PR juga buat media bagaimana supaya media ini dipercaya. Oke. Bener nggak? Lah kalau gue udah percaya, gue nggak mungkin mau nyebar-nyebar atau mau bajak-bajak atau gue wah harus berbayar deh, nggak apa-apa. Gue berbayar. Kenapa? Gue percaya. Nah, gue suka soalnya ini gue mencerahkan. Tapi kalau isinya cuman kayak lucu-lucuan, apa cuman sensasional, itu kan kayak gue nonton sinetron, infotainment. Iya. Ngapain gue? Tapi kadang itu yang laku Kang. Itu
bukan laku, itu yang ketonton. Oke. Itu yang ketonton, orang seneng, diselipin iklan sama dia. Lu tau infotainment kan? Ya. Infotainment isinya berita sensasional semua. Nah, iya. Pasti. Jadi, Emang jualan itu kan? nah, jadi dulu ada orang tuh ngomong begini, Ji, tidak ada berita yang bagus kecuali berita buruk. Oke. Karena apa? Kalau berita buruk, yang baca banyak. Iya. Tapi kalau berita baik, males bacanya. Wah. Sementara pemerintah isinya kan nggak mungkin berita buruk, Iya dong. makanya males. Lo iya kan? Nah ini PR juga tuh. Ada yang orang bilang gini juga, Ji. Lu kalau nonton infotainment, kalau tiba-tiba di segmen itu dia ngomongin selebnya baik-baik, muji-muji, siap-siap itu iklan biasanya tuh. Oh iya. Oh, ini adalah keluarga Oji yang harmonis. Gitu tuh. Ujung-ujungnya mereka bahagia karena rajin minum suplemen. Bahaya mau isi keluarga ini Itu nih. tuh, jebakan Batman tuh. Jebakan Batman, guys. Kalau infotainment, wah, keluarga Oji dikabarkan retak, Iya. pisah kamar. Wah, itu ketonton tuh. Iya, laku tuh. Ya Aku, Allah. wah, Lu udah ngeliat belum berita ini kan? Tapi Di mana kalau ngeliatnya? udah- Di mana ngeliatnya? Kalau udah beritanya bagus-bagus, muji-muji, wah itu dah. Ujung-ujungnya masih iklan tuh. Endorsement. Endorsement. Bener. Jadi, bener. Ya gitulah kira-kira Siap. apa lika-liku dunia media. Ya memang ini apa semuanya harus inilah bisa mengikuti zaman, Ya. mengikuti teknologi kebaharuan, apalagi dengan semua yang baru termasuk pemerintahan yang baru, Ji. Ya. Semangat terus untuk media. Ya, semangat Baik. terus buat media. Udah, kita aja dulu. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton obrolan ini. Semoga makin tercerahkan tentang media, Cie, dan infotainment, Cie. Oke, kita ketemu lagi di episode lainnya.